Selamat siang sahabat Palang Budi Kombo. Selamat bergabung dalam acara Bincang Sehat Bincang seputar kesehatan. Dengan senang hati, saya Hani akan menemani teman-teman semua selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan kita adalah gangguan pada pendengaran. Nah, untuk narasumbernya sendiri adalah dokter spesialis THPKL Rumah Sakit Umum Palang Budi Kombo, yaitu Dr. Fernando Heri Kristanto, SPT HPKL, di mana sudah ada di sebelah saya. Bisa kita sapa dulu. Sore dong. Selamat sore Mbak Hani. Selamat sore pemirsa IG ya, IG Live dari SPB Palang Bidi Kombo. Selamat sore. Betul. Buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap stay ya, jangan leave dulu karena nanti diumumkan penerima door prize di akhir sesi. Nah, langsung aja nih dok ke topik pembahasan ya. Nah, judulnya itu kan gangguan pada pendengaran ya dok. Sebelum masuk ke gangguannya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti anatomi telinga terlebih dahulu. Oh iya, baik, bisa. Coba saya jelaskan lebih secara sederhana mungkin ya, mungkin pemirsa IG Live dari Palang Bidi Kombo ya. Iya, ini mungkin ada gambar sedikit tadi saya disediakan oleh panitia luar biasa. Nah, ini secara umum adalah gambaran telinga ya, gambaran telinga secara umum. Jadi di sini ada daun telinga seperti yang kita ketahui. Daun telinga ini memiliki saluran ke dalam, itu liang telinga ya, yang kalau mentok sampai dalam itu ketemu ini dia namanya gendang telinga. Ada selaput tipis yang berfungsi untuk berfungsi dalam pendengaran, salah satu organ pendengaran gendang telinga ini, dan di dalamnya terdapat ruang lagi, ruang kosong berisi udara dan juga tulang-tulang pendengaran yang nanti mengubah frekuensi, maksud saya gelombang suara menjadi diteruskan ke dalam rumah siput. Nah, di sini nanti gelombang getaran itu akan diubah menjadi gelombang listrik yang akan diteruskan ke otak. Nah, seperti itu. Jadi telinga ini utamanya adalah fungsinya sebagai indera pendengaran ya. Jadi berbagai macam anatomi atau bagian-bagian telinga ini berfungsi untuk pendengaran. Selain untuk pendengaran juga ada area di sini di atas sebagai ada namanya 3 saluran setengah lingkaran ini. Nah, ini juga berfungsi sebagai organ keseimbangan. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa berdiri tegak, kita bisa tahu oh ini sedang berbaring atau sedang posisi miring. Nah, itu salah satu kontribusinya adalah dari organ keseimbangan ini. Jadi selain sebagai organ pendengaran juga organ keseimbangan. Secara sederhana seperti itu. Telinga itu bukan cuma sebagai indera pendengaran saja gitu ya dok? Ya, juga sebagai keseimbangan. Oke. Nah, berarti kita mulai masuk nih dok. Macam-macam gangguan pada telinga itu tuh apa aja sih dok? Bisa dijelaskan? Kalau mau berbicara tentang gangguan pada telinga tuh macamnya banyak sekali, luas sekali sebenarnya. Ya, cuman kalau bisa disederhanakan, biasanya pasien datang ke klinik THT atau ke dokter THT biasanya mengeluhkan akan gejala-gejala seperti telinganya sakit, atau paling sering lagi adalah kok telinga saya gatal ya dok, kenapa ya gitu, gatalnya gatal banget. Nah itu. Terus keluhan yang lain, dok kok telinga saya terasanya tertutup, atau pendengaran saya sebelah kanan kok rasanya berkurang ya, kenapa ya. Itu biasanya yang dikeluhkan oleh pasien datang ke dokter THT ya. Kalau kita lihat kelainannya dari gejala 3 itu bisa macam-macam ya penyebabnya. Bisa dari itu lagi ya, bisa dari luar, bisa dari tengah, dari liang juga bisa menyebabkan gejala itu. Terus dari bagian dalam dari gendang telinga sampai ke saraf pendengaran, semua bisa menyebabkan gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien tersebut. Jadi memang kalau bicara penyebabnya apa, luas sekali. Bisa ya karena sumbatan, kotoran, atau karena infeksi. Infeksinya bisa infeksi bakteri, bisa virus,
Kalau lagi lembab-lembab ini biasanya banyak infeksi jamur juga di telinga, atau karena trauma. Maksudnya trauma ini adalah misalnya ngorek-ngorek telinga, kok enak lah, diteruskan akhirnya kok tersumbat malahan, atau kok nyeri. Nah itu biasanya seperti itu keluhan telinga. Mungkin karena terlalu dalam gitu ya. Terus dari telinganya atau dari telinganya berdarah. Nah itu bisa jadi karena trauma. Atau penyebab lain, misalnya dari tumor juga di area telinga juga sangat mungkin. Atau infeksi virus, misalnya infeksi virus herpes. Herpes itu bukan hanya di kulit yang lain ya, di telinga juga ada gitu. Bisa. Seperti itu. Ya secara sederhananya seperti itu. Kalau nanti ada bingung-bingung, nanti chat aja di ruang komentar nanti. Kalau bisa ada kesempatan jawab, kita jawab. Nah, tadi itu sebenarnya disebutkan tuh banyak banget gitu ya dok ya. Banyak banget, luas sekali. Karena ini juga masih general gitu sih dok ya untuk penentuan topiknya. Nah, biasanya itu nanti kalau misal kayak punya keluhan-keluhan yang sederhana saja, biasanya apa sih yang harus kita lakukan gitu dok? Kalau merasa kayak ada gangguan misalnya kayak tadi misal kata atau misal kayak mungkin berini gitu ya dok ya, itu kira-kira kita tuh harus waspada nggak sih gitu, atau mungkin kita bisa melakukan apa sih untuk tindakan pencegahan untuk semakin ya lebih parah gitu dok? Baik. Jadi begini, karena baru pertama ya, jadi kita ambil topiknya yang lebih general ya, lebih umum. Mungkin besok-besok kita bisa yang lebih terspesifik. Tapi kita bisa cari sekarang keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien datang ke Poli PHT. Itu paling sering adalah telinga gatal. Nah, telinga gatal ini misalnya ada bapak ibu saudara-saudari yang di rumahnya tiba-tiba gatal nih, harus apa? Nah, itu sebenarnya kalau lihat dari penyebabnya, gatal itu juga macam-macam juga. Paling sering itu adalah jamur di telinga. Misalnya keadaannya lembab, sering olahraga, kemasukan air, kebetulan ada jamur masuk dan berkembang di telinga, pasti yang dirasakan adalah gatal yang berlebihan. Tentu kalau penyebabnya ini jamur, ini harus ditata laksana dengan baik sebagai jamur. Ada obat-obat khusus yang digunakan untuk mengobati jamur tersebut gitu. Iya, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya. Jamur-jamur itu harus dibersihkan secara benar-benar detail sampai bersih, baru nanti diberikan obat anti jamur, baik berupa tetes bisa, baik berupa salep atau berupa seperti tampon. Itu tata laksana jamur. Penyebab lain dari jamur itu biasanya adalah penggunaan cotton bud itu sendiri, atau biasa yang suka ngorek-ngorek telinga. Nah itu ketika dia mengorek telinga, seluruh minyak yang ada di liang telinga jadi terangkat, dia kering. Nah, kondisi kering ini yang bisa menyebabkan gatal. Sama seperti kondisi di kulit lainnya ya, misalnya kepala kita kok kering ya, pasti gatal ya rasanya. Atau banyak terpapar matahari, wajahnya kering, itu pasti rasanya gatal. Sama seperti yang ada di liang telinga. Jadi ketika liang telinga itu terlalu kering karena penggunaan cotton bud atau alat korek lain, dia bisa menyebabkan gatal. Nah, kalau penyebabnya ini sebenarnya hanya perlu dibiarkan saja istilahnya. Dibiarkan saja, jangan dikorek-korek. Nanti lama-lama apabila minyak pelindungnya itu atau bahasa medisnya serumen itu muncul melapisi, nanti akan terasa nyaman. Kalau memang ada luka-luka, nanti pasti dokter akan memberikan obat-obat yang sesuai, obat tetes yang sesuai agar luka-luka itu menyembuh dengan baik. Ya sama seperti di tempat lain lah, kulit tubuh lainnya. Kalau luka itu mau sembuh kan mesti ya gatal-gatal ya. Nah itu dia. Ya itu biasanya kalau yang keluhan gatal seperti itu. Cuma kan sedikit rumit ya dok ya kalau kulit begini sama gitu sama ya. Sama di telinga itu yang membedakan di situ ya.
liang telinga itu suatu yang sempit dan cenderung lembab. Jadi penyembuhan jamur di area telinga juga lebih sulit ya, lebih lama, lebih sulit dibandingkan di area lainnya. Nah, tapi itu gimana dok? Ya. Itu kan banyak penyebab gatal itu ya dok ya. Ya, Nah, betul. gimana kalau misal ternyata itu jamur dan itu nggak diperiksakan ke dokter, ternyata itu bisa berakibat apa itu dok? Kalau dibiarkan begitu saja. Jadi gini, jamur itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak mungkin ada yang tahu tempe ya, tempe yang belum jadi terus besoknya putih-putihnya tuh jadi lebih banyak. Iya. Nah, jamur itu cepat sekali berkembang. Biasanya kalau jamur dibiarkan saja, biasanya hari kedua, hari ketiga itu udah terasa sakit karena desakan jamur itu yang semakin padat dan juga terasa penuh ya, pendengaran jadi berkurang jauh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada jamur biasanya pasien juga nggak tahan juga biasanya. Nggak mungkin lagi korek-korek nggak bisa akhirnya nyerah juga akhirnya ke dokter atau ke THT gitu. Oh iya, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Oh iya. Coba tanya kita bacakan ya. Iya. Yang pertama itu dari Kak Alesya. Dok, mau tanya, jika suara berdenging atau panas, kan orang Jawa bilang mitosnya adalah ada yang ngomongin kita nih. Nah, kalau menurut medis, kenapa itu dok? Terima kasih. Nah, begini, jadi terutama di Indonesia ya, kalau ngomongin orang itu nomor satu ya. Jadi gak usah dipikirin. Kita ganti topik ke yang berdengingnya. Berdenging itu di bahasa medisnya itu dikenal sebagai istilah tinnitus ya. Tinnitus itu kesannya ada dengungan atau dengingan atau suara yang di luar suara yang kita dengar aslinya gitu. Nah, itu sebenarnya juga agak apa ya, tricky ya, karena berdenging itu bisa terjadi atau bisa muncul ketika terjadi gangguan di semua aspek telinga. Jadi misalnya di sini ada kotoran menyumbat, bisa berdenging. Misalnya di liang telinga ini bengkak. Nah, bengkak sekali sehingga menutup bisa menyebabkan denging. Misalnya di gendang telinganya ada peradangan atau bolong, bisa denging juga. Di dalam gendang telinga ada infeksi, ada cairan, itu bisa menyebabkan denging. Bahkan di sensor suara dan juga di saraf pendengaran ada gangguan, bisa menyebabkan denging. Nah, ini yang harus dicek sebenarnya. Jadi kalau udah terasa ada denging, mengganggu, pada saat aktivitas juga denging, siang-siang lagi kerja kok denging terus yang sisi kanan, nah itu sebaiknya diperiksa. Tentunya dokter juga akan mengevaluasi dari luar hingga ke dalam, di mana penyebabnya ini denging. Dan tata laksananya juga tergantung dari kelainan yang ditemukan. Misalnya, cuman karena bengkak nih, ya dikasih obat bengkak. Atau misalnya, karena infeksi, nanti diberikan antibiotik sesuai dengan penyakitnya. Jadi seperti itu ya. Denging itu ya agak tricky bagi dokter. Memang evaluasinya harus panjang dan detail, tapi bisa ditangani dengan baik. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih penjelasannya juga dok. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dewi Indriani. Dok, apakah anak atau bayi boleh dibersihkan telinganya? Bisa sendiri atau harus ke dokter? Nah, rekomendasinya tiap berapa lama untuk dibersihkan? Nah, oke. Ini pertanyaan yang paling sering muncul juga ketika pasien datang ke poli THT. Jadi begini, mengenai membersihkan telinga, jadi dari penciptanya, dari pencipta manusia itu sudah merancang agar telinga ini bisa mandiri ya, bisa menangkap kotoran sendiri, bisa mengeluarkan kotoran dari telinga, dari dalam keluar. Jadi sebenarnya tidak ada tata laksana khusus untuk telinga. Artinya nggak perlu harus dituang sabun setiap hari, dicuci, dipusek-pusek, itu enggak. Jadi telinga itu sudah punya kemampuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masuk ke liang telinga itu sendiri. Jadi misalnya ada debu nih atau kuman masuk ke liang telinga, dia akan ditangkap oleh tadi
protektan tadi ya, pelindung ya, serumen tadi ditangkap dan oleh gerakan telinga dan juga gerakan rahang dan juga pertumbuhan kulit di liang telinga itu akan membawa kotoran itu dari bagian dalam sampai keluar, akan dibawa semua sampai ke dalam telinga. Nah, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah menerimanya di luar. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu sebenarnya membersihkan pakai cotton bud atau pakai peniti sampai gosok-gosok ke dalam, nggak perlu. Kita cuma nunggu aja nih kotoran itu terbawa sampai ke di luar ya, di muara sini ya, atau di daun telinga. Ya, kita bersihkan situ aja, boleh pakai cotton bud atau pakai tisu dilakukan seperti ini aja sudah cukup sebenarnya, seperti itu. Nah, cuman pada beberapa individu, karena manusia itu setiap individunya unik ya, setiap individunya berbeda. Anatomi telinga kanan dan telinga kirinya juga berbeda. Kadang-kadang ada yang perlu pembersihan rutin oleh dokter THP. Misalnya pada kondisi yang pasien yang sudah usia lanjut yang jarang menggunakan rahang, itu biasanya fungsi pengeluaran kotorannya juga lebih lambat dibandingkan orang-orang biasanya. Lalu pada pasien-pasien yang liang telinganya sedikit sempit atau sempit ya, jadi terlalu sempit itu juga mekanisme pengeluarannya juga terganggu biasanya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini biasanya atau kita sarankan sebagai dokter menyarankan untuk pertama kali cek per 6 bulan. Cek per 6 bulan dulu, nanti misalnya oke, setelah 6 bulan kok masih kotor ya, mungkin bisa dimajukan, berarti pembersihannya harus per 4 bulan. Atau misalnya setelah 4 bulan, oh kok masih kotor juga, masih cepat sekali dia produksinya, oke, per 2 bulan. Atau misalnya setelah pemeriksaan 6 bulan ternyata dia ini masih lumayan bagus kok, masih oke itu, berarti bisa diperlama 1 tahun, 2 tahun atau per 3 tahun. Dan itu bervariasi tiap orang, tiap individu bervariasi. Jadi memang tidak ada patokan khusus untuk seberapa lama sih, seberapa sering sih harus ke THP dan membersihkan kotoran itu, karena memang tiap orang variasinya berbeda-beda, tiap individu itu unik ya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter saya. Ya. Ngomong-ngomong tentang membersihkan telinga itu, sebenarnya alat yang bagus untuk membersihkan telinga itu apa sih dok? Sebenarnya ya itu tadi ya. Iya, sebenarnya nggak ada yang alat khusus yang wow ini terbaik gitu, nggak ada sebenarnya. Ya bersihkan biasa saja, pakai alat yang tentunya lembut dan tidak melukai. Yang kita kenal di sini ya adanya ya cotton bud atau itu cotton ball itu ya, bisa cotton bud atau tisu, dan kedua bahan itu yang kita anggap adalah yang paling lembut lah, yang paling aman untuk ini. Dan juga untuk teknik atau cara pembersihannya juga sebenarnya jangan ini ya, jangan terus wah keras sekali, aku pengennya bersih banget nih ya, terus diucuk terus ya, jangan seperti itu. Kita hanya seperlunya saja, jangan dilakukan penekanan berlebih pada saat pembersihan telinga, seperti itu. Gitu. Sebenarnya juga nggak perlu terlalu dalam banget juga ya, soalnya nanti keluar sendiri ya. Iya, betul. Biasanya kalau kita masukkan ke dalam itu ya 20% yang terangkat, 80% kotoran masuk lagi, terdorong masuk lebih dalam lagi. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya dok. Wah iya, banyak dari Lukas anak. Selamat siang dokter. Kenapa kalau amandel kambuh nyerinya sampai ke bagian dalam telinga kalau buat telan gitu ya dokter? Penanganan pertama kalau sering amandel kambuh lagi, kalau kambuh lagi gimana dok selain operasi? Nah jadi amandel ini kan satu pertahanan tubuh ya. Ketika sesuatu yang lewat di situ kurang bagus, misalnya ada makanannya yang lewat situ kurang baik kualitasnya, minumannya yang terlalu panas mungkin, atau terlalu dingin, atau kotor ya, higienitasnya kurang, atau udaranya nggak bagus lewat situ, tentu tubuh merespon dengan membesarkan amandel itu. Jadi dia akan menangkap kotoran-kotoran dan membuat peradangan istilahnya. Itu fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh ya, amandel itu sendiri. Jadi dia juga
memberikan sign gitu, memberikan tanda kepada tubuh gitu. Oke, ini kamu selama ini makanan minuman kamu jelek nih, harus diperbaiki. Nah itu amandel secara sinyal gitu ya, ya. sebagai sinyal itu. Nah gitu, jadi memang ya nanti kita review apa makananku jeleknya dirubah seperti apa. gitu. Nah, ketika dia meradang ini, memang ada namanya otalgia atau nyeri telinga yang asalnya bukan dari telinga. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Jadi dari gigi, sakit gigi pun sarafnya ada yang ke sana dan yang dirasakan adalah nyeri telinga gitu. Amandel juga atau bagian-bagian leher ini kalau ya terjadi sesuatu peradangan, nyerinya di terasanya di telinga. Makanya memang harus kita cek lagi. Oh, kalau telinganya aman, nggak ada tanda-tanda sumber nyerinya, dokternya akan mencari sumber lainnya. Oh, ternyata giginya berlubang. Oh, bisa jadi dari situ, atau amandelnya besar gitu. Ya itu memang harus nanti oleh dokternya yang akan mengevaluasi sumber nyeri telinganya itu dari mana. Kalau soal pertolongan pertama, itu tadi karena tubuh memberikan tanda atau sign bahwa oke, makananmu jelek, terutama yang harus kita jawab sebagai manusia ya, oke, saya akan memperbaiki asupan makanan minuman saya, itu pertama. Yang kedua, boleh diberikan anti nyeri apapun yang biasa dipakai, yang terutama yang tidak alergi terhadap anti nyeri tersebut. Misalnya kalau anak-anak bisa pakai ibuprofen atau bisa paracetamol, pokoknya nggak ada di toko-toko atau di Indomaret, nggak boleh, itu salah ya. Atau di apotek terdekat lah ya, dicari ya, anti nyeri seperti itu. Biasanya kalau dalam waktu 2-3 hari belum ada perbaikan, memang perlu pemberian antibiotik terutama, karena biasanya kalau dia penyebabnya virus atau apa, dia akan self limiting ya, biasanya 3-4 hari dia akan membaik. Tapi kalau bakteri biasanya penyembuhannya lebih lama. Nah itu harus kita berikan tambahan antibiotik, dan itu harus dikonsulkan dulu ke dokter, jangan terus langsung beli antibiotik Langsung beli antibiotik gitu ya. nanti resisten loh. Oke, nah tadi kan disebutkan kalau dari mulut itu juga bisa berpengaruh ke telinga dong. Nah, kalau misalnya dari hidung itu bisa berpengaruh ke telinga juga nggak dok? Misalnya ada yang tetap berkaitan juga. Tentunya kan, makanya spesialis telinga tuh nggak ada telinga sendirian. Spesialisnya harusnya telinga, hidung, tenggorok, karena memang kedua organ ini sangat dekat dan saling berhubungan. Biasanya juga kuman-kuman yang ada di ketiga areas itu tidak terlalu berbeda jauh juga gitu. Kelainan pada satu sisi juga biasanya menyebarnya ke sisi lainnya. Jadi kelainan hidung bisa menyebabkan terus bersinambung. iya, mungkin awalnya pilek loh, kok besoknya udah nyeri telinga, besoknya udah nyeri tenggorok. Nah itu. Jadi kenapa spesialisnya THT ya, karena memang saling berhubungan sih. Jadi kebersihan atau kesehatan satu organ tersebut, telinga, dapat mempengaruhi hidung, tenggorokan juga, ataupun sebaliknya. Oke, siap. Ada lagi nih dok yang bertanya nih, Iya. dari Kak Ayah Syafiq. Nah dok, saya punya kendala di bagian telinga sebelah kanan, sering sakit kayak tertarik sama rahang. Begitu bicara telinga juga terasa sakit, itu kenapa ya dok? Nah, jadi begini, ada gambar. Oke. Ada nggak? Jadi begini, atau saya pakai contoh kan. Jadi kalau telinga ini, kalau kita menggerakkan, ini rahang kita ya. Iya. Rahang. Ketika kita menggerakkan rahang, ini tulangnya ini satu bagian ada yang ke dekat telinga. Nah, ujungnya dari rahang itu ada di bagian depan telinga. Jadi pergerakan dari rahang juga akan menggerakkan bagian dari liang-liang telinga. Jadi misalnya ini liang telinga ya. Nah, tulang rahang misalnya ballpoint merah saya ini tulang rahang. Ini dia ada di sini. Jadi ketika kita gerakkan, liang telinga juga sebenarnya digerakkan juga, walaupun tidak terus mobile seperti atau bergerak bebas seperti rahang ya. Tapi itu juga terjadi. Sehingga
kalau di liang telinga itu ada nyeri atau ada peradangan yang menyebabkan nyeri, misalnya ada bengkak saja, ada bengkak. Kalau ada bengkak, pergerakan rahang itu menggerakkan liang telinga yang bengkak. Nah, sesuatu yang bengkak kalau digerakkan kan nggak enak, terasa nyeri juga. Itu yang menyebabkan ketika kita ada sakit telinga, terus rahang kita digerakkan, nah juga rasanya semakin hebat. Nah, karena itu biasanya itu penyebabnya. Jadi kalau kondisi-kondisi tersebut harus dilihat lagi oleh dokternya, diobati sesuai apa penyebab nyeri telinganya itu atau kelainan di liang telinganya itu sehingga menyebabkan ketika makan atau ketika ngunyah rasanya sakit gitu. Ya, mudah-mudahan. Dok, penjelasannya. Masih ada lagi dok. Oh iya. Dari KR Aden. Sore dok, telinganya berdenging. Itu penyebabnya apa dan cara mengatasinya bagaimana? Mungkin sudah ya. Mungkin tadi belum menyimak dok. Baik, kita mungkin baru bergabung ya. Mungkin. Jadi untuk telinga berdenging atau tinnitus nih mungkin saya ulangi sebentar aja. Jadi dia suaranya atau gitu. Nah itu sebenarnya harus diperiksakan ke dokter dan harus dilihat penyebabnya dari mana, karena itu tadi kelainan dari luar, dari telinga luar, dari ini ya, dari sini, dari liang telinga sampai ke saraf telinga, semuanya bisa menyebabkan gejala denging, baik itu sumbatan, kotoran, atau bengkak di liang telinga, atau ada gendang telinganya yang meradang, atau bagian dalam sini ada infeksinya, ada cairan infeksi, kokoan misalnya, atau gangguan-gangguan pada saraf-saraf pendengaran, habis kena suara bising. Nah itu semuanya itu bisa menyebabkan telinga berdenging. Jadi ini memang kalau saran saya coba dikonsultasikan ke dokter THT terdekat. Nah nanti tugas biar dokter THT-nya yang bingung nanti ya. Jadi dokter THT-nya nanti akan mengevaluasi semuanya dari luar, tengah sampai ke bagian dalam telinga, ada masalah nggak nih? Nah kalau soal tata laksana yaitu tadi tergantung di mana tata laksana penyebabnya. Misalnya kalau ini cuma kotoran aja, oke, diambil kotorannya, disedot, udah selesai, nanti udah nggak denging lagi. Atau misalnya bengkak di sini, ya sudah nanti tinggal diobati, dikasih obat tetes yang sesuai atau dikasih tampon, penyakitnya selesai, dengingnya juga berkurang atau menghilang. Gitu ya, jadi memang harus diperiksakan, nggak bisa langsung diobati sendiri atau gimana. Jadi biar lebih tahu apa penyebabnya juga gitu ya dok ya, karena bisa dari banyak ini sih ya untuk penyebabnya ya. Iya. Nah, tadi kan disebutkan itu penyebabnya salah satunya dari tempat yang bising juga dok ya. Nah, bagaimana misal kayak orang yang bekerja di tempat yang bising dok, itu kan berarti selalu mendengar kebisingan dalam jangka waktu yang lama. Itu cara melindunginya bagaimana dok? Ya, jadi untuk kasus bising ini memang perlu concern juga ya, karena biasanya di perusahaan-perusahaan sudah ada ditempatkan dokter khusus untuk mencegah adanya gangguan pendengaran akibat bising. Biasanya diukur tuh, misalnya ada orang yang bekerja di ruangan yang bisingnya luar biasa, mesin di samping mesin pasti akan diukur, ini tingkat kebisingan berapa desibel. Dan ini kalau memang di atas ambang yang tidak aman, berarti harus diberikan penyumbat telinga. Artinya bisa bentuknya seperti headset gitu ya, atau bisa seperti headphone gitu yang besar gitu. Nanti tergantung dari seberapa tingkat kebisingan yang diterima oleh pekerja tersebut. Nah ini penting sekali, karena kita kan nggak mau ya kerja setahun kemudian, waduh kok jadi mudeng, gaji nggak seberapa, kedepannya nggak bisa dengar kan, susah juga ya. Jadi memang nah ini juga di zaman sekarang ini juga banyak, terutama karena kita lagi COVID, terus rata-rata orang online ya, pertemuan online, orang bisa sekolah juga bisa dari pagi sampai sore terus pakai headset. Itu juga hati-hati dalam menyetel volume headset atau headphone-nya.
Biasanya kalau keasikan itu dikencengin lagi, kita nggak tahu bahwa itu desibelnya sudah sebegitu tingginya sehingga dapat merusak pendengaran. Sayang sekali. Oleh sebab itu kalau biasa pakai headset, headphone atau speaker ya benar-benar sebutuhnya saja. Misalnya kalau sudah dengar ya jangan dikencengin lagi gitu. Jadi kalau memang sudah cukup, sudahlah, jangan dikenceng-kencengin lagi nanti. Karena kita juga kadang keenaan ya, oh ini musiknya enak nih, lagi apa, dikencengin lagi, kencengin, wah ini seru nih, bassnya bagus, dikencengin lagi, wah tau budak. Sayang sekali ya. Jadi memang harus berhati-hati, terutama yang suka atau yang sekarang kegiatannya online ya, via ini headset, yang pakai headset itu harus hati-hati, jangan sampai kekencangan dalam men-setel volume dari speaker atau headphone ya. Gitu. Oke, terima kasih dok. Ini Iya. masih ada lagi yang bertanya. Oh, masih. Oke. Dari Kak Sulistyo Saputro. Dok, izin bertanya, apa mungkin binatang bisa bertahan hidup di dalam telinga kita? Terima kasih dok. Mungkin kalau misal kasus kayak ada semut yang masuk telinga gitu dok ya. Sebenarnya mungkin aja sih dia masuk di dalam. Saya bisa menemukan ya binatang 3 hari itu masih hidup gitu di telinga, itu sangat mungkin. Tapi itu jarang terjadi karena pasti ketika binatang masuk ke liang telinga itu pasti rasanya tidak enak, karena binatang itu pasti dia bergerak ya, kaki-kakinya itu ketika kena di gendang telinga itu rasanya bising luar biasa. Nah itu biasanya dari pasien tersebut akan langsung nyari dokter atau cari dokter THT, itu langsung minta dibersihkan atau diambil binatangnya. Tapi nah itu lagi, saya kembali lagi ya, sebenarnya kalau serumen yang tadi ya di liang telinga tadi kan ada yang saya ceritakan sebelumnya ya, ada protektan berwarna kuning yang namanya serumen hidung. Sebenarnya kalau itu masih ada, kemungkinan hewan untuk masuk juga kecil, karena ketika hewan masuk situ dia merasakan serum. Binatang itu takut juga atau tidak suka dengan serumen ini, jadinya bisa mencegah dari binatang itu masuk. Jadi semut itu kalau udah nempel serum, wah nggak tahu ya, mungkin menurut semutnya wah ini pahit jadi dia langsung pergi gitu aja. Jadi itulah, itu sudah diciptakan oleh pencipta ya untuk melindungi telinga kita. Jadi ya untuk pembersihannya juga hati-hati gitu. Oh gitu. Tapi kayak serumen itu kemungkinan lengket nggak sih dok kalau misalnya ke hewan gitu? Tugasnya memang untuk lengket. Jadi misalnya memang tugasnya lengket ya, ketika ada debu dia akan ditempel di situ lengket ya. Kalau nggak lengket wah bisa kemana-mana. Berarti nanti tetap ini dong, untuk kayak hewannya tetap di situ dong. Biasanya dia sekarang sudah terlanjur ini susah keluar ya dok ya. Misalnya semut itu mengarah ke sana aja udah balik lagi karena ada serumen itu. Atau kalau hewan yang terbang biasanya kalau udah keburu masuk serumen itu juga melindungi, karena kan gerakan yang melukai adalah gerakan-gerakan sayap, gerakan-gerakan kakinya dari hewan. Nah dengan ada serumen itu yang kental, yang lengket itu, dia jadi gerakannya lebih lambat. Nah itu jadi melindungi liang telinga gitu, biar tidak terlalu luka. Kalau nggak ada serumen dia pasti akan gerak terus dan akan melukai liang telinga. Lebih hebat gitu. Sepertinya sudah 30 menit ya. Oh, udah 30 menit ya. Wah. Kayaknya cepat banget ya. Ini karena penjelasannya sangat mendalam mungkin ya. Tahu-tahu sudah 30 menit dong. Mungkin next time kita cari yang lebih lebih spesifik terfokus lagi ya. mungkin gitu ya dok ya. Pertemuan selanjutnya aja disimpan aja. Oke, buat teman-teman mungkin yang sudah bertanya belum sempat kami jawab, mohon maaf sekali karena kita sudah 30 menit bersama teman-teman ya. Dan untuk penerima door prize-nya kita umumkan yaitu Kak Alessia Donat, Dewi Indriani, dan dari Lukas 2 anak. Nanti kami hubungi melalui direct message
Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah bertanya, sehingga untuk Instagram Live ini jadi lebih hidup gitu ya. Lebih rame. Ya, lebih ramai gitu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dokter yang sudah bersedia bergabung bersama kami. Ya, baik, saya Hani dan dokter pamit undur diri. Sampai jumpa. Yes.